teman-teman Jambean dan sekitarnya, sesuai janji saya dulu bahwa saya akan menyusuri jalan menuju ke posko pendakian Lawu via Babar. Dan hari ini saya sedang menuju ke sana. Di sini jalannya masih bisa dilalui sepeda motor. Kita akan cari rumah paling terakhir di lereng Gunung Lawu ini. Nanti kita titip sepeda motor di sana. Kemudian nanti kita dilanjutkan perjalanan jalan kaki menuju ke puncak sana. Ini adalah jalur pendakian Lawu via Babar, Jenawi, Karanganyar. Oke, nampaknya kita sudah tiba di rumah paling terakhir, karena jalan di sana itu nanjak terus, kita nggak bisa naik ke sana. Oke, kita masuk di sini dulu. Oke, hari ini saya sudah titip sepeda motor di rumah salah satu warga ini. Ini adalah rumah terakhir di lereng Gunung Lawu menuju pendakian via Babar. Saya tunjukkan nanti jalan yang kita lalui lewat sana. Kita jalan kaki terus. Kita dikelilingi kebun sayur seperti ini. Dan di bawah sana malah berkabut. Meskipun di sini panas, ada matahari, namun suasana atau cuaca di sini adem banget. Oke teman-teman, mari kita langsung menuju ke atas sana. Kita jalan pelan-pelan saja sambil menikmati suasana segarnya lereng Gunung Lawu. Pas di bawah tadi suasana mendung seperti mau hujan. Pas tiba di sini panas. Di sebelah atas sana ada petani sayuran. Panggih melih ta, Pak? Siap. Mengke kula kirim. Nah, di sana kita disapa karena bapak-bapak itu sudah kenal saya. Beberapa kali sudah saya liput. Ramah-ramah menyapa. Panen, Mbak? Oke. Ini loncang siap panen. Tasih dangu panennya. Niki pun jatah nggih pun panen tapi niki ditanam melih. Oh nggih. Ditanam melih. Bibitan nggih. Mbah. Yo. Patus rumput. Nggih. Kemana? Ten posko Brawijaya. Brawijaya. Pinten kilo, Mbah? 1 kilo sudah. Nggih, aman toh? Aman. Nggih. Aman. Engko kula minggah riyen. Ya monggo. Dalam pun di dalam. Jambean. Jambian. Nggih. Nggih. Kurang lebih 1 kilo nanti kita akan menyusuri jalan ini. Mas. Ada yang cari rumput. Oke, ini di
dilarang membakar hutan karena di sini termasuk hutan lindung. Kita memasuki kawasan rehabilitasi hutan dan lahan. Saya hanya berbekal minum air putih 1 botol. Di kanan kiri kita itu hutan pinus. Namanya Posko Browijoyo. Kalau kita perhatikan, jalan ini berlumut. Kalau beruntung, di sini nanti kita akan ketemu para pendaki lawu. Biasanya di Posko Pak Jayadi. Nanti lewatnya sini diantar trail. Atau bisa saja nanti kita ketemu orang, bisa nunut sampai ke sana. Ini ada lagi. Banyak sekali orang-orang yang sudah cari rumput pulang. Nah, semoga nanti ada trail yang naik ke sana. Nanti kita nunut. Oke teman-teman, ini hutannya gelap, rimbun sekali. Saya itu solo camping, solo pendakian, nggak ada orang. Satu orang berada di tengah hutan, tapi aman karena di atas sana itu banyak warga yang ke hutan cari rumput, cari kayu. Nah, di bawah sana ada trail atau kendaraan menuju ke atas, tapi nggak usah nunut, biar kita bisa explore.
sepeda biasa disulap jadi trail seperti ini. Ini kuat sampai ke atas sana. Oke teman-teman, berada di pegunungan seperti ini anginnya besar sekali. Nah ini ya, seperti yang saya katakan tadi, di sini rame, banyak warga yang beraktivitas di tengah hutan. Emak-emak beserta anaknya ini naik sepeda motor kuat di tengah tanjakan hutan atau lereng Gunung Lawu. Nih sudah banyak sekali warga yang pulang membawa rumput. Padahal kalau kita lihat di kanan kiri kita itu ada rumput yang banyak melimpah. Kenapa harus cari di paling atas? Nah ini kan rumputnya sama seperti yang dibawa bapak tadi. Melimpah sampai ke hutan-hutan sana. Dan di bawah tadi sebenarnya banyak rumput. Tapi mungkin mereka cari rumput sekaligus healing-healing. Nah ini banyak rumput hijau. Di sana juga. Kita tiba di perempatan kecil. Ini jalan menuju ke hutan. Oke teman-teman, nampaknya kurang sedikit lagi kita ke atas sana. Bagi yang suka pendakian Gunung Lawu via Mbabar, transitnya di Pak Jayadi. Kemudian dari posko sampai ke mana Brawijaya itu diantar oleh sepeda motor. Ada paguyuban namanya Gentar. Biasanya para pemuda di sana yang anggota Gentar itu sudah siap mengantar para pendaki. Dan lewatnya sini. Sampai ke ujung jalan ini. Kemudian baru bisa melanjutkan pendakian. Sayup-sayup ini terdengar suara aliran air di balik rerumputan ini. Deres banget.
Dan ini ada tanaman jelai, padi apa ya namanya, padi yang ada kulit-kulitnya keras, jewawut atau apa ya namanya. Oh ya, ini jadi suara air tadi berasal dari pipa ini, dari sumber mata air di sana pegunungan, dialirkan ke rumah-rumah warga yang berada di bawah sana tadi, dan desanya adalah di sana. Teman-teman, kita sudah sampai di perkebunan sayuran. Nah, ini sayuran kubis. Dan di depan sana itu ada sepeda motor, berarti ada petani yang berada di ladangnya. Dan ini loncang sampai ke atas sana. Di sini ada juga ini tanaman Jipang merambat. Sebelah kiri kita sudah tumbuhan pinus lagi hutan. Nah, ini masih tadi yang bolak-balik sudah 2 kali ngusung rumput. Balik ping pinten, Mas? Balik ping pinten? Oh, ping kali. Nggih. Dan kita sampai di penghujung jalan cor yang lebar ini. Dan di depan kita sudah jalan cor tapi hanya separuhnya. Tuh. Untuk ke kanan ini jalan setapak menuju ke atas ke tengah sayuran sana. Nah, di sana ada tani yang di sana ada tumbuhan lombok. Nah, ini ada mbah-mbah yang sehat banget ngangkut rumput tapi digendong.
pakai sepeda motor. Ini pohon alpukat di tengah hutan. Ternyata mbak-mbak. Pados rumput, Mbak. Dek digendong mawon toh? Oh, keng dhuwur mriko. Niki nake acunten babar mun pun ini kok, Dek babar. Ane kalau Mbak Brawijaya. Mun cedak iki. Tinggal berapa langkah lagi kita sudah tiba di Brawijaya. Sebenarnya ini sudah termasuk Gunung Lawu, cuma dibuat jalan raya seperti ini, jadi terkesan ini masih perkampungan di tengah hutan. Mungkin berapa tahun lagi di sini banyak rumah-rumah, karena kalau kita lihat jalannya sudah oke, lebar. Dan ini jalur rame, jalur pendakian Lawu Piyambaban. Oke, di sana indah banget. Oke teman-teman, kita kurang sedikit lagi sudah sampai di jalan yang berkelok-kelok. Ini kalau nggak hati-hati bisa terpleset karena ini lumut. Kita bisa membayangkan bagaimana zaman dulu warga membuat jalan seperti ini. Ini dicor tengah hutan Gunung Lawu. Oke, Gunung Lawunya sudah kelihatan nih di sana. Suara angin ketika di atas gunung seperti hujan. Nah, di sini ada juga sayuran, ini lombok.
Oke, tiba saatnya saya menginjakkan kaki di Brawijaya, lereng Gunung Lawu. Luar biasa perjuangan para pendaki, dan terlihat itu di sana. Nah, sudah sampai di Brawijaya. Bagi yang ingin informasi lebih lanjut tentang Brawijaya ini, silahkan teman-teman berkunjung ke posko pendakian Lawu via Babar milik Pak Jayadi. Nih, sudah sampai. Kita akan masuk ke sana. Panen, Mbak. Panen sayur napa niki? Mboten dereng panen mbek ngaleni kapri. Oh, kapri. Ngene jenengan iki sedaya iki. Nak panen mobilnya sakit dugi mriki. Mboten anu, rasa banget kan. Kirangan mboten mudeng, Pak. Oh, nak truk mungkin iso nggih. Iki saged. Mobil alus saged apaan sampun saged. Oh, Daleme pundi, Pak? kula Jambean. Oh. Niki mboten enek sing pendakian Lawu nggih. Mboten enten. Nggih, karena mungkin Sepi puasa, Pak. Mungkin benjing. bar bodo. Nggih, sik kathah bari barang. Nggih. Ya, Monggo. Pak, Pak. Nggih. Oke, teman-teman, ini kita sudah selesai menginjakkan kaki jalan cor. Dan ini dilanjutkan dengan tanah seperti ini. Dan ada bantuan. Ini balok-balok cor ini digunakan untuk sepeda motor yang tidak ingin terpeleset, karena ini kalau hujan licin seperti ini bisa lewat tengah seperti ini aman. Ini ada gapuro. Kita lihat dulu. Di sana ada rumah yang belum digunakan. Dan ini ada posko-posko. Nah, kita lihat mampir dulu di sini. Jadi mungkin ketika para pendaki selain lewat yang baru kita lalui tadi, ada jalur lain di tempat ini. Karena ini mirip posko. Oke, ternyata betul. Di sini namanya pos. Pos berapa ini? Di balik hutan sana juga ada antena pemancar. Nah, kita saksikan dulu lewat sini. Sebenarnya para pendaki kalau ke gunung seperti ini, kalau bawa bekal sampah, sebaiknya jangan dibuang sembarangan. Ya, karena bisa merusak pemandangan dan itu tidak baik. Nih, jalur pendakian, pos ojek nih. Jadi sampai di sini LMDH Wonotirto. Kita memasuki wilayah pangkuan LMDH Wonotirto Anggras Manis. Di sana. Nanti kita naik. Ya, sebaiknya para pendaki dimanapun
pendakiannya kalau bawa sampah dibawa pulang lagi, jangan sampai dibuang sembarangan. Oke, ini ada undaan. Jalur tercepat terlandai, view istimewa, pos 1 petilasan, pos 2 air terjun, pos 3 dan 4 sabana bulak peperangan, sabana gupak menjangan. Oke ya, jadi ini ada pos ojek siap mengantarkan para pendaki untuk meringankan beban ketika mau ekspedisi atau pendakian lawu. Ini ada 2 patung. Oke, kita naik lagi. Ini patung ucapan selamat datang. Nah, kita sampai di penghujung undaan. Ternyata ada situs petilasan. Ini kalau mau naik ke puncak langsung lurus terus sana. Oke teman-teman, karena saya tidak akan ke puncak, jadi kita akan balik atau kembali lagi ke bawah. Kalau teman-teman mau ke puncak Lawu harus izin dulu, daftar di posko, bisa lewat Pak Jayadi itu atau Levia Candi Cetro. Jadi biar terkontrol keamanannya dan juga apa ya, aman. Kita turun kembali, kita akan menuju ke sini. Langitnya berwarna biru, indah banget.
Oke teman-teman, di sana juga ada rumah yang masih kosong. Oke teman-teman, kita sampai di Tugu Perdamaian dan di sana juga disediakan toilet. Kita lewatnya sini dan jalannya licin. Inilah yang dinamakan Tugu Perdamaian Brawijaya. Suara angin di sini, anginnya besar banget. Sayup-sayup ada sepeda motor di sana, dan itu petani yang mencari rumput. Inilah yang dinamakan Gong Perdamaian Dunia. Itu tulisannya seperti tulisan apa ini? Hindu, Sanskerta atau huruf Palawai. Selamat datang di situs Gong Perdamaian Dunia, petilasan Prabu Brawijaya. Gong Perdamaian Dunia merupakan simbol perdamaian yang memiliki makna satu kesatuan. Perdamaian dunia sendiri berarti adanya hubungan yang harmonis, saling pengertian, dan kerjasama antara semua pihak. Dan ini bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia ya. Anak cucuku yang terkasih, pesanku ingatlah atau eling podo leluhur untuk mempertahankan budaya sebagai simbol mempersatu bangsa untuk menuju toto titi tentrem gemah lipah loh jinawi saro toto kerto lan raharjo.
saendahing jagat raya kanthi dasar Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dadiya wijayaning jagat Siradira jaya ningrat lebur saking tekating Darmastuti rahayu 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 sugeng pangurus dumadi. Nah, semoga perdamaian dunia segera terciptakan. Dengan adanya gong perdamaian dunia ini sudah tidak ada konflik dunia. Suaranya merdu, bagus sekali. Oke teman-teman, saya kira itu saja liputan kita ya di sini. Kita sudah tiba atau sampai di gong perdamaian dunia, dan semoga dengan adanya situs atau gong dunia ini bisa menciptakan suasana perdamaian dunia dimanapun berada. Dan bagi para pendaki Lawu yang mampir ke sini, jangan lupa untuk mengabadikan tempat ini dan serukan perdamaian dunia ke mana saja. Dan jangan lupa tadi kalau naik Gunung Lawu, sampah-sampah bawa lagi ke bawah, dibuang. Jangan ditinggal di atas gunung. Kalau teman-teman pecinta alam, cintailah alam dengan setulusnya, jangan tinggalkan sampah. Tetap setia di Jambian Walker, Jambian dan sekitarnya. Kita akan eksplor lagi, kita akan menuju ke bawah.